Saudara-saudara, kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan saja kepada kita. Kita dapat berada dalam keadaan sehat segar sampai saat ini. Sama-sama kita memuji membesarkan nama Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama kita tapiskan kepada kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the works of His hand. Grace and peace from our God the Father and our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. Amen. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Welcome to church. Let's start our worship by singing Jesus in the Morning. It's going to be fast.
things that we've done this week that is not according to your will, Lord. We pray that you continue to guide us, to help us to be better every day. We pray that you forgive us our sins when we sin against others, when we sin against you, Lord. Prepare our hearts to receive your words. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. At this time, we ask if anyone would like to share a testimony, whether just in words or song. You have this moment to come forward. Let's see. If there isn't, we will go ahead and go into our responsive reading atau bacaan bertanggapan. I would like for the adults to read it in Indonesian and then the youth will read it in English. So, bacaan bertanggapan hari ini adalah dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Adults, please stand as we read God's word. We will begin. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka pernahlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Silakan duduk, parents. Youth and children, please stand up and we will read Exodus 17 verses 8 through 16 together in English. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose 200 men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the tablet with the flesh of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the mountain. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands were tied, they took a stone and put it under him, and he sat there. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other side, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on the scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, The Lord is my banner. He said that, because hands were lifted up against the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Amen. The word of the Lord. You may be seated. We'll sing, Bless the Lord, O my soul, 10,000 reasons. Let's end that as to sing. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. We will prepare our hearts now to hear the word of God through Pastor Ramdan. We will sing "You Are Worthy of It All" and "I Exalt Thee" before we listen to His words. You are worthy of it all. Let's close our eyes and think of God. You are worthy of it all. Lift your hands and praise. For from you are all
secara pribadi. Lidah mulut bibir hambamu engkau urapi, sehingga apa yang keluar daripada lidah mulut hamba ini sungguh Tuhan ubah menjadi berkat, jadi kekuatan, jadi penghiburan, sekaligus jadi teguran buat kami. Karena kami rindu supaya semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati nursery class, berkati youth Bible study atau fellowship, berkati Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita bersyukur kembali kita ada hari Minggu. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara, as a follow up from firman Tuhan minggu lalu, ya, kalau Ratu Esther totally surrender kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Karena itu saya terinspirasi untuk melanjutkan atau melengkapi dalam sisi yang lain. Tadi kita sudah baca bersama-sama bagaimana Yosua ketika memimpin bangsa Israel perang dengan Amalek. Kalau saudara ketahui, Amalek itu bangsa yang paling kuat, bangsa yang paling gigih. Gak ada bangsa lain yang bisa mengalahkan Amalek. Saat itu umat pilihan Allah yang dipimpin oleh Yosua diperhadapkan dengan bangsa yang seperti itu. Dan nanti kita melihat para pemimpin, para senior, ya, para mentornya, Musa, Harun, dan Hur, mereka berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terutama Musa yang ditua-tuakan, yang jadi pemimpin saat itu, dia katakan, selagi aku mengangkat tangan, yang artinya minta pertolongan Tuhan, yang berarti ketika dia mengangkat tangan, dia full surrender kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, give up kepada Tuhan. Tapi yang namanya manusia ada rasa penat, ada rasa lelah, burn out sometimes. Tapi ada Hur dan Harun, mereka menopang satu sisi dan satu yang lainnya, sehingga kuatlah tangan Musa diangkatkan, dan bahkan ditaruh sebuah batu untuk menopang tangannya. Tapi ketika Musa turun tangan, kalahlah Israel dan kuatlah Amalek. As a summarize, ini early summarize, kita sebagai para orang tua, kita sebagai para pemimpin gereja, para Yosua yang ada di sebelah ruangan kita, mereka gak mudah di dalam menjalani kehidupan. Cucu saya sudah mulai masuk middle school, lalu dia begitu opahnya pulang kerja, opa, you know what? Aku lihat ada anak-anak yang berantem cewek tadi. Waduh, katanya jambak-jambakan. Saya baru tahu kata dia kalau cewek itu, waduh, lebih bina, lebih wild daripada boys. Lalu ada yang ditinju, dicakar sampai hidungnya katanya mengok, saudara. Tidak, nggak mudah. Itu baru middle school. Bagaimana high school anak-anak kita? Bagaimana in college yang di luar monitor mata kita manusiawi? Even saya punya anak yang sudah menikah, mereka nggak mudah. Anak yang laki akan menikah mulai stress out, nggak mudah. Tapi saya bersyukur karena ada orang-orang di sekitar kita. Kita para orang tua, yuk kita angkat tangan kita, yang berarti kita minta kekuatan yang dari Tuhan untuk menjaga mereka, untuk menolong mereka, untuk mempersiapkan para Joshua in REC family ini. Lagi-lagi seperti Musa katakan, dan firman Tuhan katakan, maka penatlah Musa karena selalu mengangkat tangan. Tetapi ingat, ada orang-orang di sekitar kita, Harun dan Hur, mereka buru-buru topang tangan Musa. Mereka juga merasa kepenatan, taruh itu batu supaya tetap terangkat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari saya ajak saudara, kita angkat tangan kita biar Tuhan turun tangan. Artinya, mari kita akan tunjukkan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Mari kita tunjukkan di hadapan para Yosua
bahwa kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Biar berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Tetapi saudara, selama tangan kita mengepal sesuatu, apakah itu ego kita, apakah itu hobi kita, kedagingan kita, kesukaan kita, ya, atau kemarahan kita, nafsu kita, prestise kita masih kita kepal. Saudara tahu kan cara orang Afrika atau siapapun juga cara menangkap monyet? Dia taruh botol, lalu di dalam botol itu bukan selalu pisang, monyet suka, kacang, buah ceri. Jadi si pemburu ini taruh buah ceri di dalam botol atau kacang, lalu si monyet itu memasukkan tangannya, lalu mau ambil, dia kepal itu sebanyak-banyaknya buah ceri, sebanyak-banyaknya itu kacang. Dan ketika si pemburu mendekati dia, susah untuk lari. Ya lari pun ya nggak terlalu cepat lah, karena ada botol yang dia tetap pegang-pegang, karena dia tidak mau melepaskan apa yang dia raih di dalam botol tersebut. Saudara, ini satu gambaran yang sangat sederhana buat kita. Si monyet mudah terperangkap ketika tangannya tetap mengepal sesuatu yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan, yang menjadi target dalam hidup dia. Jadi artinya selama saudara dan saya mengepal tangan kita, apa yang ada di dalam kepalan tangan kita itu? Selama kita belum melepaskan itu, kita tidak akan bisa mengangkat tangan, menikmati pertolongan Tuhan. Kita sulit, saudara, untuk bisa berserah kepada Tuhan. Malah sebaliknya, si pemburu, yaitu si iblis, dengan mudah bisa menangkap kita. Karena ada sesuatu yang tetap kita kepal dengan tangan kita. Ibaratnya di dalam sebuah botol, seperti kita bukan monyet, saya dan saudara bukan monyet, tapi gambaran ini monyet dengan begitu mudah ditangkap ketika dikasih perangkap. Saudara, ironisnya buat saya dan saudara, banyak orang yang merasa dirinya aku kuat, aku mampu. Tapi satu ketika, pada saat pergumulan yang sungguh di luar dugaannya, satu pergumulan yang tidak masuk akal datang menimpa hidupnya, akhirnya memaksa kita sebagai manusia yang lemah, kita mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan. Namun alangkah baiknya buat saya dan saudara yang saat ini sedang sehat-sehatnya, pekerjaan semua lancar, keluarga semua bahagia. Saya diberkati dengan Impact Family. Ini satu dorongan buat kita, mulai dari diri kita secara pribadi, buat hati kita happy. As imam keluarga, sebagai ibu rumah tangga, buat hati kita usahakan tetap happy, sehingga itu bisa mempengaruhi keluarga kita. Dan kalau setiap keluarga happy ketika kita masuk beribadah, datang bergereja, setiap keluarga dengan hati yang sukacita, kayaknya pengen cepat nyampe. Tadi ada laporan, waduh macet di sini, waduh macet di sana. Nah, seandainya setiap keluarga yang ada di RTC Family ini happy, itu akan mempengaruhi community di mana kita berada. Nah, karena itu as a pastor, sebagai gembala saudara, saya rindu untuk mengajak. Sekarang kita lagi happy, mari kita mengangkat tangan kita. Jangan tunggu ada sesuatu yang mentok dalam kehidupan kita. Jangan tunggu sampai pergumulan yang di luar akal kita, yang enggak kita duga menimpa kita, akhirnya memaksa kita. Kata-kata memaksa kayak enggak enak didengar.
Tapi karena situasi seperti itu akhirnya membuat kita pasrah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, mengangkat tangan kita, give up kepada Tuhan. Jauh lebih baik saat-saat seperti sekarang ini kita senantiasa tunjukkan, angkat tanganmu biar Tuhan turun tangan. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, memang ini satu pergumulan yang terjadi dari masa ke masa. Kalau saudara lihat di dalam perikop tadi Keluaran 17 ya 8-16 itu memberikan satu gambaran umat pilihan Allah Israel yang sering mengalami hal seperti itu. Apalagi ada unjuk kekuatan para gembala Israel yang akhirnya justru mereka itu membawa Israel pada kehancuran. Nah, saudara, di sini kalau saya perhatikan, kenapa kok bisa para gembala Israel yang tersurat di dalam perikop itu, kalau secara lengkap dari awal sampai ayat yang terakhir, kok bisa membawa umat pilihan Allah pada kehancuran? Jadi rupanya mereka pikir mereka tangguh. Mereka duga bahwa mereka kuat. Di antara mereka seorang imam. Di antara mereka adalah orang-orang atau umat pilihan Allah. Tetapi kalau saudara lihat di dalam ayat yang kedua sampai keempat, ternyata tindakan mereka itu salah. Dikatakan ayat 2, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. You see? Di antara mereka saling blame, mensembah each other. Dan kita lihat akhirnya yang menjadi korban bangsa umat Israel pilihan Allah. Dan akhirnya ujung-ujungnya penderitaan, ayat kelima dan ayat yang keenam. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuatnya Musa di depan mata tua-tua Israel. Dan saudara lihat, karena saking emosinya Musa melakukan hal itu, dan tetap Tuhan menganugerahkan. Walaupun sometimes kita mengambil keputusan karena emosi, sometimes kita salah dengar, dan kita melakukan ini kayaknya kehendak Tuhan, ini aku yakin, tapi ternyata salah. Tapi Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Nah sekarang saudara, coba kita pretending, kita tempatkan diri kita salah satu dari bangsa Israel yang ada di zaman itu. Mau lari kemana ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Setelah kita tahu kekuatan yang kita miliki, nothing. Mau lari kemana? Dan setelah kita tahu, apakah kita tetap kita bisa bertahan dengan kekuatan yang kita miliki? Lalu kita akan datang kepada para tua-tua, para senior, para mentor, yang akhirnya mereka di antara mereka bertengkar dan tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menolong bangsa Israel. Mau lari kemana? Kecuali kita
angkat tangan kita, berserah kepada Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan membiarkan kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai umat pilihannya, untuk bertindak sesuatu sampai habis tenaga kita. Lo kan katanya kan ora et labora, kita harus bekerja, kita harus berusaha. Tetap kok saya berdoa. Tapi kalau ditimbang usahanya itu tentu manusiawi kita, kedagingan kita lebih banyak daripada doa. Doa saya sendiri nggak bisa. Ada banyak teman-teman yang mendoakan saya. Tapi sekali lagi, mari kita akui, we have to realize sometimes Tuhan izinkan kita untuk bertindak, untuk berusaha sampai habis tenaga kita. And finally, setelah kita habis tenaga kita, baru Tuhan turun tangan. Saudara, kalau saudara perhatikan gambar di sini, ini orang yang tenggelam. Kalau saya tunjukkan atau ceritakan tentang orang tenggelam, yang pertama menertawakan saya istri saya, karena dia tahu saya sampai sekarang nggak bisa berenang. Karena dari kecilnya seringkali bahasa Sundanya disuntrungin orang, dijogrokin orang, tenggelam lagi, saudara. Sampai ini trauma, saudara. Tapi saya nggak besar-besarkan kalau saya nggak bisa berenang. Kalau orang tahu saya nggak bisa berenang, nggak ada yang mau dibaptis. Nah, jadi orang yang tenggelam itu kalau masih dia berusaha, itu si penyelamat itu akan mengalami kesulitan dan ditunggu sampai dia angkat tangan, sampai dia menyerah, sampai dia habis tenaga, baru guard yang menyelamatkan dengan begitu mudah dia bawa dan dia kirim. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan ini? Nggak akan pernah selesai problem, struggling, obstacle yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, semakin berat hambatan, rintangan, kesukaran, kesulitan dalam hidup, baik keluarga, pekerjaan, pelayanan, berarti Tuhan makin percaya kepada kita bahwa engkau dan saya dikasih kesanggupan sama Tuhan. Capek Pak Pendeta, kayaknya udah buntu. Sometimes Tuhan izinkan sampai kita kehabisan tenaga. Justru di saat manusia mengalami dan menghadapi jalan buntu, di situ Tuhan akan mulai menunjukkan solusi, ya, jalan yang terbuka buat saya dan saudara. Saudara, ada tangan Tuhan yang selalu siap menolong kita. Dan di situ kita akan menjadi semakin kenal lebih dalam betapa besar kasihnya Tuhan kepada kita yang rapuh ini. Ayat yang ke-11 mengatakan, ayat yang ke-11 enggak kebaca. Tolong Christine. Ada ayat yang ke-11 bahwa terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Jadi ketika saudara dan saya angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Allahnya Musa tidak pernah berubah. Dialah Allah yang kita sembah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Dan tanpa iman yang saudara dan saya miliki, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Karena itu saya ajak saudara, mari kita berpaling kepada Allah. Mari kita akan tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda bahwa kita full surrender kepada Dia. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Dan yakin bahwa Allah akan menolong hamba-Nya ketika mereka mengangkat tangan. Semua ajaran agama memberikan satu keyakinan bahwa Allah akan menolong hamba-Nya yang teraniaya. Sekarang lagi hot issue Muhammad Kece atau Kace tentang politik. Kita gak bisa dipikirkan dengan otak yang kecil seperti kita. Hari ini bisa A, besok atau berapa jam lagi bisa A plus. Saya selalu ingat singkatan kepanjangan dari politik dalam bahasa Sunda, tekapoloan peneletik. Artinya orang kita yang kecil ini nggak bisa lah ikut mikirin tentang politik. Karena politik bukan ilmu pasti, bisa berubah setiap saat. Dan tergantung siapa dan tergantung apa case-nya. Nah, tapi kita percaya, kita sebagai umat pilihan Allah, para hamba Tuhan yang percaya, yang mungkin kita secara fisik kita tidak teraniaya, tapi secara mental mungkin kita terusik. Tetapi kita yakin bahwa kalau kita mengangkat tangan kita, Tuhan akan turun tangan. Berarti Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Saat manusia menghadapi jalan buntu, itulah saatnya Yesus buka jalan bagimu. Artinya Dia akan turun tangan, menolong kita, menyelesaikan segala masalah, dan berbuat sesuatu buat kita. Ada 3 hal bagaimana cara Allah untuk menjaga hamba-Nya, ya, memberikan keteguhan iman kepada para hamba-Nya yang meminta pertolongannya. Kapan pertolongan Tuhan boleh terjadi? Yaitu ketika kita menunjukkan I need you Lord. Ketika kita katakan Tuhan, aku butuh Engkau. Ketika kita menengadah ke atas, artinya kita mohon bantuan dari Tuhan. Kita menunjukkan aku sudah berserah. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Tuhan. Aku sudah melakukan bagianku dan restnya hanya Tuhan yang bisa lakukan buat aku di dalam menghadapi semuanya ini. Jadi pertolongan Tuhan yang pertama datang tanpa kita duga. Kalau pertolongan Tuhan bisa kita baca, bisa kita kira-kira lewat siapa, dengan cara bagaimana, nggak perlu dengkul, nggak perlu iman. Justru ketika kita mengangkat tangan kita percaya Tuhan punya waktu yang pas. Kapan tangannya diturunkan? Di mana ketika Dia tahu engkau tidak akan mampu lagi. Karena itu aku angkat engkau, aku tarik engkau. Pertolongan Tuhan datang tanpa kita duga waktunya. Buat hati kita yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan ada kata-kata yang selama hampir 1,5 tahun kita nyanyikan penutup lagu berkat. Kiranya tanganmu menyertai aku, kiranya tanganmu melindungi aku daripada apa? Dari segala malapetaka, sehingga aku dibebaskan dari kesakitan. Kesakitan tidak menimpa aku. Jadi yakinlah saudara bahwa Tuhan akan turunkan tangannya tepat pada waktunya, di luar dugaan kita. Dan yang kedua yang saya jumpai,
lewat pengalaman kita hari lepas hari, itu semuanya membuktikan bahwa saat kita mengangkat tangan, justru Tuhan mulai turun tangan, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kalau kita seringkali berkeluh kesah, bersungut-sungut seperti orang Israel kepada Musa, ngapain sih capek-capek bawa kami ke tanah Mesir ini, ke padang gurun ini? Kalau hanya karena di Mesir nggak ada kuburan yang kosong lagi, engkau tujuannya untuk membaringkan kami menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di padang gurun ini. Mereka kehausan, cari minum nggak ada, mulai bersungut-sungut. Saudara, di dalam kehidupanmu dan saya, kalau kita mulai mengeluh karena kesulitan, karena kesukaran, karena tantangan, kerikil-kerikil dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, ingat, Tuhan memberikan kesempatan itu untuk membuat saudara dan saya dewasa. Kalau nggak pernah kekurangan, bagaimana saudara bisa mengalami? Yes, indeed, He is Jehovah Jireh, the great provider. Kalau nggak pernah sakit, kapan kita punya pengalaman dan makin kenal Dia Jehovah Rapha, the great healer. Jadi setiap masalah, setiap situasi dalam hidupmu dan saya, kalau itu nggak menyenangkan hati kita, nggak membuat kita comfortable, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita supaya kita menjadi dewasa. IC family yang sungguh diberkati oleh Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang Dia turunkan untuk menyelamatkan kita, bisa kita terima dan kita nikmati dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah pentingnya fellowship. Fellowship. Orang-orang yang ada dalam satu kapal, ada satu saudara dan saya. Karena Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita untuk memberikan pertolongan kepada kita, dan Tuhan pakai dia untuk menguatkan kita, untuk menegur kita, untuk melengkapi kekurangan kita. Nggak selalu Tuhan secara langsung, oke, nih kayak dapat lotre, nggak tahu karena belum pernah beli lotre. Mungkin orang berpikir, wah, akan menjadi milioner karena dapat lotre. Nggak selalu seperti itu Tuhan akan cukupi kekuranganmu. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Kembali kepada Musa, ada Harun dan Hur yang memberikan topangan kepada dia. Kita, Musa, Harun dan Hur ibaratnya, kita topang para Yosua, generasi penerus kita. Di dalam mereka berjuang dalam kehidupannya, melawan kedagingannya, melawan masa mudanya, saudara. Nggak ada satu orang tua pun yang berharap, ya udahlah, biar mereka jadi seperti itu aja lah. Nggak usah yang wah. Di dalam benak kita sebagai orang tua, selalu kita pengen supaya anak kita lebih daripada kita. Saya selalu ingat ayah saya, kami punya anak 4 laki-laki. Tapi papa selalu bilang, gua nggak mau kalian kayak gua, belodok, main oli ke kolong mobil. Jadi makanya dari 4 saudara ini, anak-anak laki-laki semua, nggak ada satupun yang nurun. Ya, kotak kaki kecil-kecil mah bisa, tapi yang real mechanic kayak papa nggak ada. Karena dia ingin supaya at least anak-anakku pokoknya lebih baik daripada aku. Saya percaya saudara dan saya pun sebagai orang tua merindukan kalau Tuhan izinkan anak-anak kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik daripada yang kita alami. Jadi di sini yang perlu kita sadari,
bahwa Tuhan akan menolong kita tanpa kita duga. Tuhan mengizinkan pengalaman demi pengalaman kita alami karena Dia ingin membuat kita makin dewasa. Dan Tuhan akan menolong kita bisa pakai orang-orang, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Yang penting, bagaimana kita menyambut tangan Tuhan yang selalu siap menolong kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Itu the important decision yang harus saudara dan saya ambil. Bagaimana kita menyambut tangan Tuhan yang siap menolong kita. Kita nggak bisa menikmati pertolongan Tuhan kalau kita tidak bisa merendahkan diri satu sama lain. Kita tidak akan mampu menikmati pertolongan Tuhan kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersyukur. Karena kalau kita masih menganggap aku yang benar, aku yang paling rohani, aku menganggap pokoknya orang lain gak ada apa-apanya, kita sulit untuk bisa menikmati pertolongan Tuhan. Mari kita akan saling merendahkan hati di antara kita sebagai sesama. Kembali lagi as a training center, mulai di rumah. Sebagai suami, cobalah rendahkan hatimu kepada istri. Karena engkau sudah berjanji, aku akan mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Demikian juga istri, respect kepada suami. Di dalam segala musim kehidupan dia, suami, dia kepala keluarga yang engkau harus respect. Nah, di hadapan Tuhan, kalau kita masih menganggap aku kuat Tuhan, aku mampu Tuhan, I have everything Tuhan, aku nggak perlu pertolongan yang lain, aku bisa. Selama sikap itu masih ada dalam benakmu dan saya, engkau tidak akan pernah bisa menerima uluran tangan Tuhan. Karena tanganmu tetap mengepal sesuatu atau tidak diangkatkan sebagai bukti, Tuhan, aku butuh pertolongan. Mari, RIC Family, sebagai gereja Tuhan, kita angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan. Saya tidak tahu pergumulan yang ada di dalam benak hatimu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang bergumul di tempat pekerjaan, mungkin manager, supervisor, or your boss udah mulai memikirkan siapa yang akan di-PHK. Tuntutan ekonomi yang makin berat. Mungkin ada yang mau menikah lalu tertunda, bukan anak saya kayaknya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan itu selalu menggema di dalam ruang batin kita. Tapi hari ini saya ingin katakan pada saudara satu hal yang dapat kita yakini. Ketika saudara dan saya mengalami dan menghadapi jalan buntu, di situ Tuhan akan buka jalan bagimu. Ini lagu yang mulai populer in 1993, I think. Yep, that one. God will make a way where there seems to be no way. Itu lagu sejak mulai dikumandangkan, kami waktu itu sekolah di Singapura. Lewat satu semester. Tapi itu jadi lagu favorit kami, lagu kesukaan kami. Dan akhirnya terus kami nyanyikan. Jadi setiap semester itu kami pulang ke Jakarta atau ke Sukabumi. Kenapa? Bukan karena banyak uang, lebih murah daripada tinggal di asrama. Jadi akhirnya pulang. Nah, begitu kembali ke semester atau tahun kedua kalau nggak salah, tahun kedua masuk, lalu dekan kita panggil, lalu dikatakan, hey Rangga, you are not qualified anymore untuk dapat scholarship. Kenapa? Karena kamu hanya dapat rata-ratanya B-. Buat saya at that time dapat B- udah haleluya puji Tuhan. Ya kan?
harus belajar musik, gaya pengamen dulunya baru baca not toge. Di situ harus disuruh baca not balok, saudara. Lalu harus belajar, harus ambil teologi juga, sekaligus bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sekaligus saudara, belum bahasa Inggris, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu lebih lancar bahasa Sunda lagi, saudara. Enggak gila aja udah puji Tuhan. Jadi dapat average B- buat saya, oh haleluya. Tetapi ketika dekan itu panggil, you are not qualified anymore. Oh ya, oke. Tapi kembali, ini lagu selalu ternyanyi. Dan sampai akhirnya memutuskan istri saya, oh sudah the next semesternya, Kenny ada di dalam perut. Jadi udah kami putuskan, udah aku pulang aja deh, supaya kamu konsentrasi sendirian, finish itu, selesaikan, boro-boro konsentrasi sendirian. Tapi kita udah memutuskan, udah aku sendirilah. Sekonyong-konyong datang seorang pengusaha di Jakarta, saudara. Itu kenalan kakaknya. Kalau singkat cerita, aku dengar katanya istri kamu pulang, ya kenapa? Karena memang udah nggak ada sponsor dan lagi buat apa? Udahlah udah you stay, you harus support suamimu sampai selesai. Aku support kamu. Di luar dugaan bagus. Dan sebelumnya itu kan setiap mahasiswa ada mailbox. Nah sebelum saya dapat sponsor dari salah satu pengusaha itu seminggu at least 2-3 kali ada envelope no name. Sampai sekarang saya nggak tahu itu siapa. Tapi setelah ada sponsor itu nggak ada lagi. Dan pikir saya, kenapa berhenti? Harusnya tetap aja. Ini lagi monyetnya, genggam gitu ya. Tapi lagi-lagi pertolongan Tuhan tepat pada waktu itu. Nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlambat. Nah, REC Family, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, mari kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita membuat langkah gereja ini melangkah dengan maju. Move forward with the new spirit. Ini tema kita. Sebentar lagi beberapa bulan udah anus nih. Atau mungkin nanti kita buat part 2. Still move forward. Jangan mundur, maju dengan spirit yang Tuhan perbaharui. Nah, karena itu angkat tangan biar Tuhan turunkan. Artinya, ketika kita mengangkat tangan kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan segalanya buat kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, biar menjadi rema hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menggerakkan tangannya. Lewat doa yang kita sampaikan, Dia sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Dia akan membukakan tingkap langit atas segala masalah, persoalan, kesukaran yang kita hadapi. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami meyakini bahwa tangan Tuhan akan bekerja ketika kami berserah kepada-Mu. Engkau akan menggerakkan tangan-Mu Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu terjadi bagi kami. Kami yakin Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau meteraikan di dalam seluruh hati kami semua. Dalam nama Yesus
Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Ramlan. Mari kita nyanyikan Tuhan menggerakkan tangannya, sama setiap yang Shi nyanyikan minggu lalu, bahwa saat berdoa Tuhan bisa bekerja dan tiada yang mustahil baginya. Dia akan membukakan tingkap langit bagi kita. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita berdiri. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Ini adalah sabda Tuhan sebelum offering atau persembahan kami akan berikan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin, saudara-saudara. Mari kita nyanyikan, kami bawa pujian untuk get us ready to be bless those who is given to you and bless those who is not given to you. Thank you, Lord, for everything you've done. And in Jesus' name we pray. Amen. Mari kita tetap berdiri untuk mengatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Warta jemaat minggu ini adalah nanti ada celebration of life and funeral service untuk Oma Louis Darsono dan Bapak Harun Sumantri pada hari Kamis, September 30 pukul 9 pagi. Tempatnya di Pierce Brothers Personal Memorial Park. Alamatnya ada dicantumkan di buletin. Yang ingin mengikuti acara online ada Zoom link di sini juga. And warta jemaat kedua adalah rencana dan persiapan pernikahan Kudus Kenny dan Marilyn. Let's continue to pray for them so everything will go smoothly. Juga pembinaan untuk kelas katekisasi yang diadakan setiap hari Minggu. And persembahan secara online ada terletak di sini. Dan just a reminder, we have prayer meeting every Friday night at 8 p.m. via Zoom. Also youth Bible study every Friday. And for the rest of the announcement, it's also in the bulletin untuk offering and also who will serve next week. Again, thank you so much for coming, and it's time for our doa syafaat. Akan proses prayer.
Ada yang ulang tahun? Oh, next week. Oke. Saudara, yang kedua, kami keluarga mohon supaya kalau masih ada yang belum merespon untuk RSVP form by online, tolong bisa langsung hubungan dengan keluarga ya. Jadi undangan disampaikan lewat online dan kami ingin memastikan berapa banyak para undangan yang available untuk datang. Oke, itu saja. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur buat ibadah kita hari ini. Dan kita percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kehidupan kita, khususnya di dalam pekan yang baru. Bapa dalam surga, ini ucapan syukur kami karena kami merasakan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah raya hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyempurnakan pujian yang keluar dari lidah mulut kami dan hati kami. Engkau juga kiranya memeteraikan firman Tuhan yang kami terima dengan hati yang terbuka. Kami juga mempersembahkan offering kami, tithing kami, biar Tuhan juga akan menerimanya sehingga kami boleh mencukupi kebutuhan gerejamu, mendukung pekabaran Injil di dunia ini. Bapak, kami berdoa dan terus merasakan ikut sepenanggungan dengan keluarga Sumantri, karena Oma Luis dan Pak Harun yang sudah Tuhan panggil ke surga, dan mereka akan mengadakan funeral service September 30. Tuhan kiranya Engkau akan mendahului acara tersebut, dan setiap sidang perkabungan yang akan hadir ataupun by Zoom, kiranya Tuhan juga akan menolong. Dan kami terus mendukung rencana pernikahan Kenny and Marilyn Desember 11. Tuhan akan terus menyertai, dan kami bersyukur kalau Pastor Claudia Medina yang kemarin sudah mulai berikan counseling buat mereka, biar Tuhan juga pakai, dan kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati hamba tersebut. Kami berdoa untuk 3 anak yang dipersiapkan untuk pembaptisan bulan Desember nanti, Tuhan, baik Kristi, Medi, dan Isaiah, biar Tuhan akan semakin siapkan ketiga anak-anak ini. Terima kasih buat pelayanan hari ini. Terima kasih buat sacrifice dari jemaat yang senantiasa setia membawa sacrifice lewat offering dan tithing mereka. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, tanah air kami Indonesia di dalam kemelut yang sedang dihadapi. Kami berdoa supaya para umat Kristen, para hamba Tuhan, para politician yang takut akan Tuhan akan meredam emosi mereka dan juga membawa bangsa Indonesia akan semakin maju di dalam berpolitik, di dalam berpendapat. Kami berdoa untuk Amerika yang tanahnya kami pijak. Di sini kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pekerjaan. Kami menikmati keluarga dan juga kami bisa melayani Tuhan. Bapak, tambahkan berkat yang berkelimpahan kepada tanah ini, sehingga lewat pekerjaan, lewat apapun yang kami terima, kami pun boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah ke rumahmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada firman Allah yang sudah dikumandangkan, dan terimalah dengan lapang dada penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, beserta dengan kau mulai hari ini sampai selama-lamanya.